Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada hari ini, eh, masih pada mata kuliah Business Intelligence, kita akan membahas mengenai data warehouse. Namun, untuk bagian data warehouse ini, kita akan membahas bagaimana nanti ketika kita bekerja dengan software SQL Server Integration Service. Ya. Baik, ini referensi yang masih kita gunakan, ya. Pada referensi ini itu ada bagian yang nanti bisa dijadikan referensi untuk memperoleh aplikasi SQL Server dan Power BI. Baik, ya ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai SQL Server Integration Service yang menggunakan Microsoft SQL Server, yang biasa dikenal dengan SSIS, ya. Terus kemudian nanti di dalamnya kita akan melihat paket, ya apa itu paket. Ya, jadi konsep pada hari ini kita akan mempelajari dulu ya pengertian-pengertian dari paket, control flow, terus kemudian data flow. Nah, kita memasuki pada slide di layar, yaitu SQL Server Integration Service. Nah, biasanya itu disingkat dengan SSIS, ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah tool yang digunakan untuk melakukan proses ekstraksi, ya, ekstrak, transform, dan load, ya, atau ETL atau ETL, ya, dan diklasifikasikan sebagai fitur business intelligence. Jadi SSIS ini masuk ke dalam fitur business intelligence BI, ya, yang sudah pernah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ETL adalah proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, ya, yaitu ekstrak, terus kemudian melakukan transformasi, kita transform, ya, kita standarisasi, ya, formatnya, jenis datanya, tipe datanya, ya, terus kemudian untuk dapat kita simpan ke dalam sistem yang lain, terus kemudian nanti sistem lain itu bisa meload, ya, memperoleh kembali sistem tersebut, data-data tersebut, ya. Nah, dalam kaitannya dengan BI, jadi SSIS ini adalah fitur yang digunakan untuk menarik data dari enterprise planning, ya, yaitu suatu aplikasi juga, suatu kumpulan data, ya, yang nanti direlasikan, ya, yang database-nya direlasikan dalam bentuk file, ya, atau tabel, ya, yang kemudian hasilnya nanti disimpan ke dalam data warehouse. Nah, masuk kita ke dalam paket, ya. Paket ini berisi kumpulan tugas yang disebut dengan task, ya, yang kemudian dieksekusi dengan urutan tertentu, ya, dan merupakan komponen utama dari SSIS. Nah, disimpan itu menggunakan apa? DBMS, ya, paketnya DBMS bisa juga menggunakan SQL Server dan database yang lainnya, ya, atau disimpan nanti dalam bentuk DTSX, ya, dan atau MSDB boleh, ya, extensionnya MSDB atau DTSX, nah seperti itu filenya. Nah, nanti di dalamnya, dalam paket itu ada control flow, ada data flow, dan event handler. Nah, terus kemudian nanti bisa ditampilkan tabel-tabel tersebut, ya. Jadi komponen-komponen ini, ya, komponen dari control flow, data flow, ya, event handlernya itu masuk ke dalam paketnya itu nanti merupakan sebuah file, ya, yang di dalamnya ada control flow, data flow, dan event handler. Nanti extensionnya disimpan kalau di SQL Server itu namanya DTSX. Nah, berikutnya di dalam paket tadi itu ada control flow. Jadi control flow ini adalah level tertinggi dari proses kontrol yang digunakan untuk mengatur aktivitas dari proses data flow, ya. Yang di dalam sebuah paket itu terdapat task dan container. Nah, task sendiri itu apa? Tasknya adalah elemen kontrol dari yang merupakan
sebuah unit kerja ya, elemen control flow yang merupakan unit kerja. Nah, sebuah paket bisa terdiri dari satu atau lebih task. Nah, task sendiri dapat terhubung ya, jalannya berurutan ya dengan menggunakan precedence constraint ya, ataupun tidak terhubung dan berjalan secara paralel ya sesuai dengan desain paket yang kita inginkan. Nah, berikutnya ya, ini adalah beberapa contoh task yang disediakan oleh SSIS dan sering digunakan ya. Ya, adalah data flow task ya. Data flow task ini untuk mengisi data flow untuk ETL. Terus ada execute SQL task ya. Fungsinya mengeksekusi SQL statement ya atau store prosedur. Ada work ya, insert task yang melakukan load data ke dalam sebuah tabel. Nah, perintahnya menggunakan work insert SQL. Ada execute packet task ya. Fungsinya mengeksekusi paket lain yang terdapat di SQL Server atau file system. Ada yang namanya execute process task, mengeksekusi program atau aplikasi yang terdapat di komputer. Terus ada file system task, menangani operasi file seperti membuat atau menghapus file pada sebuah directory ya, ataupun melakukan copy, ataupun melakukan migrasi atau perpindahan ya, atau penghapusan file. Nah, ini ada send mail task, fungsinya untuk mengirim email melalui SMTP. Berikutnya ada lagi analisis service processing task ya, memproses cube, dimensi atau mining model SQL Server Analysis Service. Ada lagi data mining query task, mengeksekusi predictive query terhadap data mining model di analysis service. Ada lagi ya, data profiling task, merupakan fitur dari SSIS kalau dia versinya di atas ya, dari 2008 sampai di atas ya. Ya, nanti kita akan menggunakan contoh ini SSIS di 2017 ya, yang digunakan untuk mendapatkan profil data yang disimpan di SQL Server untuk mengidentifikasi masalah yang dapat timbul terkait kualitas data. Terus kemudian ada script task. Nah, ini digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak tersedia pada SSIS ya, dengan bantuan script Visual Studio. Nah, pada versi ini bahasa pemrograman yang dapat digunakan adalah Visual Basic dan C#. Makanya nanti contohnya pada materi ini ya, saya berikan contoh dulu ya mengenai SQL Server Integration Service yang menggunakan tampilannya itu Visual Studio ya, pada Visual Basic-nya. Nah, ini data flow. Ya, data flow yang digunakan ya, tadi kan udah ada data control ya, ada data flow di dalam paket. Nah, ini data flow-nya. Jadi data flow itu digunakan untuk memproses ETL yang di dalamnya terdapat komponen control process. Komponen data flow terdiri dari source, transformation ya, dan destination. Source itu adalah di mana nanti kita mendefinisikan lokasi sumber data ya. Ada 6 ya komponen source bawaan SSIS. Yang pertama OLEDB kita pakai ya. OLEDB itu mengambil data dari seperti SQL Server ya, dari OLEDB seperti SQL Server ya. Bisa juga kita panggil data Microsoft Access. Bisa juga kita panggil database dari Oracle atau DB2. Nah, atau sumbernya memang kita ambil dari Excel, bisa menggunakan Excel source, mengambil data dari Excel. Nah, komponen ini ya juga bisa diperoleh atau mempermudah query-nya ya, SQL query-nya terhadap Excel. Terus kemudian ada flat file source. Misalnya kita ngambil dari file text, boleh ya, dari file text aja yang kita gunakan, kita nanti panggil, kemudian data tersebut akan masuk ya sebagai database. Terus kemudian raw file, mengambil data-data ya yang dihasilkan dari raw file destination. Nah, format filenya biasanya berbeda dengan flat file ya. Nah, biasanya digunakan untuk membaca data aja dengan cepat. Itu raw file. Nah, ada yang berbentuk XML. Ya, mungkin extension XML bisa juga kita gunakan ya. Terus kemudian ada ADONET source ya. Kita bisa menggunakan data dan koneksinya menggunakan ADONET yang menggantikan data reader source-nya yang menggunakan OLEDB dan sebagainya ya. Nah, berikutnya ada proses transformation. Jadi transformation adalah komponen kunci di dalam data flow yang mengubah data
ke dalam format yang diinginkan ya, atau digunakan untuk membersihkan ya dan melakukan standarisasi terhadap data. Ini pada materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya juga sudah pernah disinggung ya, bahwa transformasi itu apa. Terus kemudian ini nanti ada bagiannya bahwa ketika kita gunakan di SQL Server, ya fungsinya sama, dia untuk membersihkan, melakukan standarisasi data. Terus kemudian beberapa komponen transformation yang biasa digunakan yaitu lookup, ya, menghasilkan suatu nilai hasil dari referensi ke suatu tabel. Ada derive, ya, derive kolom, ya, membuat sebuah kolom baru yang merupakan hasil penggabungan atau proses dari kolom lain. Ada source, ya, mengurutkan data. Ada aggregate, ya, melakukan agregasi data. Ada data conversion, mengubah tipe data pada sebuah kolom menjadi tipe data yang lain. Ada conditional split, ya, membagi data berdasarkan kondisi tertentu yang sesuai. Ada merge join, ya, menggabungkan dua set data menjadi satu set data menggunakan fungsi join. Ada fuzzy grouping, ya, melakukan pembersihan data dengan mencari baris yang memiliki duplikasi, nanti dicari, ya, terus kemudian dibersihkan. Terus kemudian ada fuzzy lookup, ya, dia nyocokin nih, ya, berdasarkan standarisasi data-data, ya, berdasarkan fungsi logiknya, ya, nanti sama, ya, jadi sama tipe data dan semuanya. Kalau isinya sama, dia akan disamakan, distandarisasi. Terus kemudian ada union all, menggabungkan banyak set data ke dalam satu set data, ya. Terus kemudian slowly changing dimension, ya, mengatur kondisi insert dan update data pada dimension. Ada oleh DB comment. Nah, ini untuk koneksi nih ya, mengeksekusi oleh DB-nya. Terus kemudian nanti setelah dikoneksi dikasih perintah untuk setiap baris datanya ya. Ada script komponen yang melakukan transformasi data dengan menggunakan script. Nah, berikutnya yaitu destinasi menerima data dari source. Ya, transformasi untuk kemudian menyimpannya ke dalam data source oleh DB. Jadi data-data source tadi ya, itu kemudian nanti ditransformasi terus kemudian disimpan ke dalam oleh DB ya. Nanti tergantung tipe datanya, datanya itu dalam bentuk apa, dalam bentuk Excel atau file text ya, atau file flat ya, dan sebagainya. Ya, nanti SSIS ini akan memproses. Nah, karena komponen-komponen yang ada di dalam SSIS ini yaitu terdiri dari ini nih, data mining model training ya, melatih mining model analysis service dengan cara mengirimkan data hasil transformasi. Kalau Adonet ya, komponen baru yang menggantikan data reader destination dan digunakan untuk menyimpan data ke koneksi Adonet. Nanti kita menggunakannya oleh DB ya. Menggunakannya oleh DB, bukan Adonet atau koneksi yang lain. Terus kemudian dimensi processing yang melakukan load dan pemrosesan dimensi yang terdapat pada analysis service. Kemudian Excel destination yang menyimpan data ke dalam file Excel. Ada flight file menyimpan data flight ya ke file dalam bentuk file text ya. Terus kemudian oleh DB destination menyimpan data ke koneksi oleh DB seperti SQL Server, Oracle, Access ya. Terus kemudian ada partition processing, melakukan update, incremental, ada full partisi analysis service. Terus kemudian berikutnya ada raw file destination, jadi menyimpan data-data mentah ya, raw file yang nantinya digunakan oleh raw file source. Mungkin itu ya, contoh dari, ini demonya ya. Kita berikutnya akan demo menggunakan seperti apa sih nanti gitu ya, SQL server integration. Nah, ini ya demo dulu ya, mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, kita lihat di sini, ketika kita akan memulai proses tadi SSIS ya, SQL server ya, integration service-nya, ini kita akan tampilkan ini sebenarnya dalam tampilan Microsoft Visual Studio ya. Nah, nanti dimulai dengan project dan sebagainya dan lanjut. Nah, yang dimaksud paket itu yang mana? Ketika kita lihat di sebelah kanan di Solution Explorer, ya, SSIS paket ini ketika kita membuat paket ini akan terbentuk sendiri, ya. Namanya paket DTSX, ya. Ini extension yang tadi sudah dibahas, DTSX, ya. Terus kemudian paket ini itu akan berisi apa? Ini
tab-tab dari control flow, ya. Terus kemudian ada data flow. Terus kemudian ada event handler, ada parameter, ya. Ada event handlernya. Terus kemudian ada paket explore-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, control flow ini itu akan terdiri dari execute SQL task-nya, ya, yang terhubung dengan data flow task-nya, ya. Nah, ini control flow, ya. Dia akan mengeksekusi SQL-nya sesuai dengan datanya, ya. Terus kemudian di bagian data flow, nah, kita bisa memanggil Excel, ya, tadi source-nya, sumbernya, data flat, text, dan sebagainya, ya. Nah, kebetulan contohnya adalah Excel. Ya, kita panggil, ya, dalam bentuk Excel seperti ini. Terus kemudian kita bisa tentukan sesuai dengan keinginan kita. Ini maunya gimana perintah dari Excel ini mau seperti apakan. Nah, kita kasih perintah, ya. Kita kasih perintah data flow-nya, ya. Terus kemudian kita bisa membaginya. Ini termasuk yang data yang terpilih, ini termasuk data yang tidak terpilih atau yang ke kiri, di kiri saya, ya, ketika saya menghadap layar, atau mungkin kalau posisinya saya sesuai dengan posisi di layar, berarti sebelah kanan saya. Nah, ini selected row yang sesuai dengan saya tunjukkan dalam mouse, ya, selected row, selected data, ya. Ini nanti datanya akan terpilih sesuai yang ada di Excel, ya. Nanti dia akan memilih, terus kemudian yang tidak terpilih dia akan ke sebelah kanan saya, unselected data. Ini sesuai dengan yang saya tunjuk di layar, ya, menggunakan mouse ini. Nah, setelah itu, ya, kita bisa tampilkan, ya, data tersebut kita bisa tampilkan, ya. Kita bisa tampilkan dengan menekan tombol start, ya, menekan tombol start. Nah, ini. Nah, ini hasilnya, ya, visualisasinya. Ini hasil visualisasi, ya, dari perintah tadi, bahwa yang terpilih itu ini, ya, selected row-nya ada 3 ini, ya, sesuai dengan isi tabelnya, ya. Tabelnya ada berapa? Ada 10, ya, nanti ada 10, ya. Nah, ini yang terpilih. Yang tidak terpilih yang ini. Ini yang tidak terpilih. Seperti itu. Jadi ini adalah visualisasi dari atau business intelligence dari kita menggunakan SSIS, ya. Ini contohnya, ya. Nanti kita akan coba bagaimana membuat ini, ya, menggunakan Excel, ya. Di mana di dalamnya nanti ada paket, ya. Di sini sudah saya jelaskan juga. Ada paket, ada control flow, atau kemudian ada data flow, diikuti dengan event handler. Yang nanti semua ini dihubungkan menggunakan SQL Server, ya, SQL Server. Jadi yang bisa software ini berjalan, ya, pada Microsoft Visual Studio ini, itu yang pertama kita menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio, ya. Terus kemudian kita menggunakan SQL Server Configuration Manager-nya dulu, ya. Kita hidupkan dulu, ya, SQL Server-nya sampai dia aktif seperti ini, running, ya, running 2 ini, ya, server SQL Server ini sama SQL Server analisisnya. Nah, terus kemudian kita hidupkan ini Microsoft SQL Server Management Studio. Terus kemudian kita buat tabelnya juga bisa, ya, atau kita buat tabelnya menggunakan Excel, ya, pada Microsoft SQL ini juga bisa. Nanti, ya, bisa langsung dari Excel atau kita menggunakan perintah dari SQL-nya, ya. Terus kemudian nanti untuk menampilkannya kita menggunakan Microsoft Visual Studio, tinggal file, new project. Nah, ini adalah cara, ya, ini demonstrasi aja dulu, ya, untuk sementara SSIS, ya, bagaimana cara membuat SQL Server Integration System, ya.
pada Microsoft SQL Server. Mungkin ya itu saja pertemuan kita kali ini yang mengenai demo menggunakan SQL Server Integration Service ya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.